Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Naomuti, berikut USM News selengkapnya. Kita awali berita pertama, mengusung tema Climate Change Effect for Semarang City, Central Java Province and its Tourism International Office Universitas Semarang sukses menggelar seminar yang merupakan rangkaian dari kegiatan Culture Camp 2023. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa Universitas Semarang agar tampil percaya diri dalam berkomunikasi, khususnya dengan warga negara asing. Seminar dengan tema Climate Change Effect for Semarang City, Central Java Province and its Tourism diadakan oleh Satuan International Office USM di ruang telekonferensi Universitas Semarang baru-baru ini. Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD-Match PhD dalam materinya menyatakan bahwa sebagai kota pesisir yang berhubungan erat dengan laut, pemerintah kota Semarang bekerja sama dengan ilmuwan untuk mencoba berbagai cara agar fenomena climate change tidak mengganggu keseimbangan alam di kota ini. Saya kira ini perlu diperbanyak sehingga bisa pertama meningkatkan reputasi kita, yang kedua mendorong para mahasiswa di USM untuk biasa bergaul dengan mahasiswa asing, bahwa mereka bisa gitu. Jadi kan tantangan ke depan itu USM itu bukan hanya jago kandang gitu, tapi harus bukan hanya regional dan nasional, harus go internasional gitu. Nah itu harus dimulai dengan kita banyak berinteraksi dengan teman-teman di banyak negara. Suatu ketika student mobility itu bisa dari USM ke Prancis, ke Malaysia maupun ke Singapura gitu. Dalam rangkaian kegiatan Culture Camp 2023 selain seminar, 12 mahasiswa asing yang terdiri dari 7 orang asal Prancis, 3 asal Malaysia, 1 asal Ghana, 1 asal Singapura tersebut juga turut diajarkan tari tradisional asli Semarang dan bermain musik Jawa Tengah atau karawitan. Kepala Satuan International Office USM Faisal Yusuf BAMM MBA menjelaskan, kegiatan Culture Camp 2023 ini membantu mahasiswa USM untuk belajar percaya diri dalam berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar dengan mahasiswa asing. Ya, Culture Camp ini sebenarnya hal yang sangat bagus ya, terutama buat mahasiswa kita di USM yang mana bisa membawa perubahan positif ke arah mereka lebih percaya diri bertemu dengan masyarakat internasional atau mahasiswa asing dari luar negeri. Nah, dan diri inilah akan bisa bangun rasa mereka itu bahwa mereka juga mampu dan bisa. Memang satu hal lagi tentang mahasiswa asing juga mereka sangat excited. Jadi bertemu ya antara mahasiswa kita dan mahasiswa asing itu betul-betul ternyata punya kesamaan ya. Sama-sama bisa enjoy meskipun kadang dalam soal bahasa mereka kadang ada sesama tidak yang saling dipahami, tapi setidaknya mereka nyambung. Dan situ akan terjalin persahabatan dan juga environment sangat bagus, sangat positif, dan saya rasa kedepannya kita akan membuat event-event lebih banyak lagi untuk lebih mengenalkan culture bahwa kita itu memang harus bersiap menjadi universitas secara global. Culture Camp 2023 merupakan ajang memperkenalkan budaya milik negara Indonesia yang diprakarsai oleh Universitas Semarang. Sejumlah mahasiswa asing dari berbagai negara turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Musik tradisional seperti gamelan, tari-tarian, serta berkunjung ke tempat bersejarah menjadi rangkaian kegiatan agar warga negara asing mengenali kekayaan budaya Indonesia. USM terus berupaya mengenalkan budaya Indonesia kepada mahasiswa asing, salah satunya melalui kegiatan Culture Camp 2023. Sebanyak 12 mahasiswa asing dari 4 negara mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung tentang musik tradisional gamelan, menari, mengunjungi tempat bersejarah, dan menanam mangrove melalui kegiatan ini. So hello, I'm Emma. I come from France. I study business management in one school of business. It will be really good to discover a new dance, a new way of dancing. It's sometimes a little bit tough, but it's really good. Maybe yes.
is the occasion present to me, yes, maybe it will be a pleasure. Berasal dari berbagai negara seperti 7 orang asal Prancis, 3 asal Malaysia, 1 asal Ghana, 1 asal Singapura, para mahasiswa asing mengaku antusias dalam mencoba memainkan gamelan, menari, kunjungan ke tempat bersejarah, juga menanam mangrove di kawasan tepi pantai Kota Semarang. Program ini merupakan kolaborasi antara International Office Universitas Semarang dengan ITS. Yeah, he's a little bit funny to speak with some sound, but yes, nice people, nice person. I think I don't expective to something. I just want to enjoy the moment and learn how Indonesian people and people of Semarang dance. Kegiatan Kultur Camp 2023 ini membantu mahasiswa USM untuk belajar percaya diri dalam berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar dengan mahasiswa asing. Jelang pemilu serentak pada tahun 2024, Universitas Semarang bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menggelar rapat penyusunan kajian untuk mempersiapkan para panitia pengawas pemilu dari kecamatan yang ada di Kota Semarang. Adakan rapat penyusunan kajian hukum per Bawaslu dan produk hukum non-per-Bawaslu. Bawaslu Kota Semarang perlengkapi Panwascam untuk dapat membuat legal opinion tingkat kecamatan. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Wakil Rektor 3 USM yang menyatakan bahwa pengawasan oleh Bawaslu sangatlah penting, sehingga perlu untuk dipersiapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjelang pemilu ini tentunya menjadi sangat penting. Hal ini harus dilakukan dan dipersiapkan sedemikian oleh Bawaslu. Karena kalau kemudian elemen daripada pengawasan ini tidak terlaksana dengan baik, maka kemudian tidak maksimal daripada penyelenggaraan pemilu. Saya berharap dengan kegiatan kali ini, pembekalan bagi rekan-rekan Panwaslu tentunya akan menjadikan pengawasan terkait penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang akan menjadi lebih baik. Kegiatan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Gedung Menara USM lantai 9 dihadiri 16 Panwascam yang ada di Kota Semarang, serta beberapa perwakilan mahasiswa. Turut hadir Dwi Jaya Samudra Suryaman SE, Kordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Maria Goretti Zutari Risma HSHMH. Tujuan kami dari Bawaslu Kota Semarang, terutama saya sebagai Divisi Hukum, ingin memperlengkapi teman-teman di 16 kecamatan Divisi Hukum untuk bisa membuat legal opinion, sehingga dalam perjalanannya nanti teman-teman bisa dengan baik membuat legal opinion yang sesuai, yang mumpuni, yang berkualitas. Dan terima kasih kepada USM, kepada Pak Jun sudah memberikan informasi, ilmu yang begitu banyak sehingga kami bisa melangkah dengan lebih yakin dalam pembuatan legal opinion di tingkat kecamatan seperti itu. Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Semarang Barat Agung Cahyono. Agung menyampaikan rasa terima kasihnya atas ilmu dan skill yang ia dapatkan melalui acara ini. Agung juga berharap agar acara ini dapat diselenggarakan kembali ke depannya. Acara ini barangkali bisa digelar kembali walaupun setengah hari, tapi dengan mendatangkan pakar-pakar begitu, saya kira ini cukup membantu mengupgrade kami ya, khususnya saya sendiri ya, belajar terkait dengan hal-hal yang yang belum kita ketahui, karena kami ini senang belajar hal-hal yang baru. Kemudian kalau menurut Steve Jobs itu kan kita harus tetap merasa bodoh ya, supaya kita haus akan ilmu dan terus belajar dan belajar. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey
cannot stop at all. Since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih kembali bersama kami di USM News. Lonjakan harga sejumlah bahan pokok di pasaran memicu meningkatnya inflasi khususnya di Jawa Tengah. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, di mana Kota Surakarta dan Kota Semarang merupakan kota yang mengalami inflasi paling tinggi dibanding kota lainnya. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat kenaikan harga beras dan gula yang memicu inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada bulan September 2023 dengan capaian hingga 0,41%. Kepala BPS Jawa Tengah, Dadang Hardiawan, menyampaikan bahwa inflasi September tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,03%. Adapun inflasi di bulan yang sama pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,49%. Data ya, dan data-data itu pun juga sudah kami sajikan ya melalui website jateng.bps.go.id, kemudian ada One Touch Statistik (PS) dan menggunakan media sosial yang ada di kami, sehingga rekan-rekan media ini tahu ya data-data mana yang mau diambil. Kemudian juga yang berikutnya adalah bisa memahami indikator-indikator yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, Dari 6 kota tempat dilakukannya survei harga, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surakarta dan Semarang yang mencapai hingga 0,42%. Sementara inflasi terendah terjadi di Purwokerto dan Kudus yang mencapai 0,39%. Pemirsa, alam yang kita tinggali tentu saja perlu dijaga kelestariannya. Melalui giat Culture Camp yang diadakan oleh International Office Universitas Semarang, para mahasiswa USM dan mahasiswa asing melakukan penanaman bibit mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang. Kegiatan ini dinilai memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi alam maupun bagi warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut. International Office Universitas Semarang menggelar Culture Camp dengan tema Climate Change Effects for Semarang City, Central Java Province and its Tourism selama 4 hari pada 10 hingga 13 Oktober 2023. Diawali dengan menanam bibit mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dan belajar sejarah di Lawang Sewu, kawasan Tugu Muda, Kota Semarang pada hari kedua pelaksanaannya.
Tokoh petani mangrove, Sururi, menyampaikan rasa senangnya agar USM dapat secara rutin mendatangkan mahasiswanya untuk ikut menanam dan melestarikan mangrove. Dan partisipasi selama ini dari USM cukup bagus untuk lingkungan, apalagi akhir-akhir ini bisa mendatangkan mahasiswa baik mahasiswa dari Eropa maupun Asia, cukup bagus untuk membuat kesemangatan kerja lagi. Biar yang dulu hampir hilang sekarang terbangun lagi. Terima kasih USM telah membantu penanaman mangrove selama ini. Semoga penanaman mangrove itu bisa lestari untuk selamanya. Penanaman mangrove yang dilakukan oleh mahasiswa asing membuat petani mangrove semangat untuk terus melestarikan tanaman mangrove yang ada di pantai Kelurahan Mangunharjo, Tugu, Kota Semarang. Simon Rossi menyampaikan rasa terima kasihnya pada pihak USM yang telah memberikan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan menanam bibit mangrove. First of all, I want to thank the committee for organizing this little trip to the mangrove. It was great. We meet local people. It was interesting. Otherwise, the fact that they want to fight the erosion of the ocean. It's a great thing, but I think that's not enough. There is still a lot of problems, and people have to be more conscious about the ecological problem. Pertempuran 5 hari di Semarang yang diperingati setiap tanggal 15 sampai 20 Oktober merupakan salah satu peristiwa bersejarah khususnya di Kota Semarang. Dalam peringatan ini, warga Kecamatan Pedurungan menggelar lomba kirap merah putih dan mobil hias. Hadir memberikan sambutan, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini. Memeriahkan peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan menggelar lomba kirap merah putih dan mobil hias. Mengusung tema merawat tradisi menjaga NKRI, kegiatan yang dilangsungkan beberapa waktu lalu tersebut diikuti oleh 1.000 peserta yang terdiri dari kelurahan, juga instansi yang ada dalam lingkungan Kecamatan Pedurungan. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, mengaku senang dan menaruh atensi positif atas penyelenggaraan acara tersebut. Ini kan kegiatan untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Tapi ini melihatkan untuk bagaimana generasi muda khususnya wilayah Pedurungan ini mempunyai jiwa yang semangat yang kuat gitu ya, kemudian jiwa yang sehat. Kita buktikan mereka di sini juga semangat ini tidak akan melunturkan semangat mereka untuk menjadi generasi yang luar biasa di masa mendatang. Dan ini kan banyak, ada SD, ada SMP, ada AMNI gitu ya. Kemudian nanti ada mobil hias. Ini ada jiwa-jiwa yang mesti kita, jiwa Korsa yang mesti kita mencintai merah putih. Bagaimana membawa bendera ini sangat kita memperjuangkan ini sangat luar biasa sehingga mereka bisa memaknai arti bagaimana perjuangan di masa yang lalu. Dengan mengambil rute sepanjang 4 km, rangkaian kirap dimulai dari Transmart Majapahit hingga finish di kantor Kecamatan Pedurungan. Diwarnai dengan berbagai macam atribut merah putih, serta drama, juga mobil hias, rombongan kirap menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kecamatan Pedurungan. Camat Pedurungan Muhammad Agus Junaidi Eskom MM menyampaikan terima kasihnya pada LPMK Pedurungan sebagai penyelenggara dan semoga kegiatan ini juga dapat menjadi pengingat sejarah bagi warga Pedurungan. Sangat berterima kasih sekali terhadap ini dari LPMK Forum Kecamatan Pedurungan yang sudah mengadakan kirap merah putih dalam rangka pertempuran 5 hari di Kota Semarang, menjaga keguyuban masyarakat, kemudian ini hiburan, kemudian mengingat sejarah bahwa Kota Semarang ada sejarah pernah melakukan pertempuran melawan penjajah, kemudian diiringi dengan UMKM juga, itu tentunya menghidupkan perekonomian, dijaga tradisi ini dan mungkin semakin diperluas saja keterlibatan peserta sehingga semakin ramai dan tentunya ini tadi Kota Semarang yang sejuk dan damai bisa kita pelihara, kita jaga bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News.
hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih bersama kami di USM News, LPPM UB bekerja sama dengan Dana Reksa dan PPA memberikan pelatihan kepada UKM binaan UB agar mereka dapat meningkatkan kapasitas usaha dan legalitas usaha. Kedua hal tersebut penting dimiliki oleh pelaku UKM agar mereka dapat naik kelas ke arah usaha yang lebih maju. Pelatihan ini menghadirkan pembicara dari dalam UB dan pakar dari luar kampus. Berikut laporan UB TV untuk USM TV. Puluhan pelaku UKM yang menjadi binaan LPPM Universitas Brawijaya mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan agar dapat menjadi UKM yang berdaya dan mandiri. Menurut Ketua Panitia, Sofwan, kegiatan ini merupakan upaya LPPM dan Dana Reksa agar UKM binaan UB dapat naik kelas, lebih maju, dan memiliki legalitas usaha. Ini merupakan kerjasama dari P4N LPPM Universitas Brawijaya dengan PT Dana Reksa dan PT APP dari BRI, jadi unit usaha BRI yang terkait dengan penilaian aset, perusahaan penilai aset PPA. Masing-masing kami punya mitra binaan dari UMK yang ingin naik kelas naik kelas dari yang lembaga yang biasa-biasa saja, terus ada kesulitan mencari dana. Nah, nanti kalau setelah pelatihan ini diharapkan nanti bisa statusnya naik, jadi punya badan hukum ya. Nah, nanti dibantu oleh pihak notaris dan dari staf Fakultas Hukum untuk mengarahkan mitra-mitra tadi untuk mencapai status badan hukum di usahanya itu. Dana Reksa sebagai mitra LPPM UB mendorong agar UKM binaan UB ini dapat lebih maju dengan memiliki legalitas, sehingga dapat melakukan ekspor hingga ke luar negeri.
Senior Manajer CSR Dana Reksa Trisuci Saptalia Dewi berharap UKM binaan UB menjadi pelaku usaha unggulan dengan pelatihan tersebut. Hari ini sebenarnya adalah kita memberikan pelatihan kepada mitra binaan atau UMKM yang merupakan binaan dari PT Dana Reksa Persero sama dengan PT PPA, yang PT PPA itu merupakan anak anggota holding dari Dana Reksa. Jadi maksud kami hari ini adalah melakukan memberikan materi-materi untuk mereka naik kelas. Misalnya mereka menjadi badan hukum, nanti dibantu prosesnya apa aja, juga nanti merek mereka bisa daftarin, dibantu apa saja yang diperlukan seperti itu supaya mereka ke depannya lebih naik kelas dan bisa misalnya siap ekspor seperti itu sih. Pemirsa, gedung KBRI Washington DC dibeli oleh pemerintah Indonesia dari pengusaha emas kaya raya Thomas Walsh. Selain sangat mewah, kabarnya gedung KBRI ini juga disebut sebagai gedung berhantu. Liputan VOA untuk WSM TV selengkapnya akan terangkum dalam 5 km. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di WSM News hari ini, saya Nawamuti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ini sempat menjadi rumah termahal di Washington DC. Dibangun pada tahun 1901, biayanya kalau dihitung dengan uang sekarang setara dengan 21 juta dolar Amerika atau sekitar 300 miliar rupiah. Kita akan mulai lihat dari pintu masuk. Pemilik lamanya adalah pengusaha tambang emas di Colorado yang kaya raya, Thomas Walsh. Konon, dulu pemiliknya menyimpan emas batangan di rumah ini. Siapa pemiliknya sekarang? Dubes pertama kita, Bapak Ali Sastroamijoyo, kemudian membeli gedung ini dan menjadikan gedung ini sebagai Kedutaan Besar Republik Indonesia di tahun 1951. Kita lihat apa yang istimewa dari building. Yang paling istimewa yang pertama adalah staircase. Ini grand staircase namanya. Oke, ini masih boleh dinaikin? Boleh dinaikin. Ini fungsional ini. Patungnya ini juga aslinya dari waktu Walsh masih di sini. Jadi ini salah satu dari barang-barang yang aslinya ada di sini. Nah, ini namanya ruang Garuda. Dan ini biasanya kita pakai untuk resepsi diplomatik begitu ya. Nah, di sini juga ada fitur yang menarik. Ini organnya. Organ memang dari awal mansion ini dibangun ya, sudah ada organ ini. Urban legend yang istimewa, gedung ini dikenal berhantu. Anak keluarga Walsh yang diwarisi gedung, Evelyn Walsh, disebut arwahnya masih bermukim di rumah ini. Ternyata di YouTube itu ini salah satu dari 10 tempat yang paling berhantu di Amerika Serikat ya. Ini nggak gagu ya? Tidak. Oke. Saya sering sampai malam-malam ya bekerja di sini dan sejauh ini sih aman. Belum ada ya aman ya. Nah, pengen ketemu. Ini yang unik ya ceilingnya. Di ruangan presiden, langit-langit berhias lukisan yang dirawat dan masih dalam kondisi aslinya. Gedung ini punya lift yang dipercaya adalah rumah pertama yang memiliki lift di Amerika. Diperkirakan salah satu atau mungkin rumah pertama yang punya lift. Sekarang saya mau nyoba liftnya nih. Dia ada lift untuk orang sama lift buat makanan. Tahun 1973, gedung KBRI menjadi bangunan cagar budaya di Amerika. Bangunan memiliki 60 ruangan. Keluarga Thomas Walsh memerlukan 23 orang pelayan untuk merawat rumah dan semua urusan rumah tangganya. Dari Washington DC, saya Alam Burhanan untuk 5 Kilo VOA.